Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Putri Adelia. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI atau Front Pembela Islam. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih Front Pembela Islam itu. Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa di Indonesia yang berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam untuk melawan kemungkaran yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren ALUM Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mublek, dan aktivis muslim lainnya. Nah, tujuan didirikannya FPI itu sendiri yaitu yang pertama, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Muslim Indonesia akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum penguasa. Yang kedua, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Yang terakhir, adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui, FPI itu berseberangan paham dengan pemerintah. FPI kerap memicu kontroversi dalam setiap aktivitasnya. Bahkan ketua dari FPI yaitu Rizik Syihab sering jadi sorotan karena berurusan dengan hukum. Nah, dalam 4 tahun terakhir, Habib Rizik Syihab menjadi magnet baru dunia politik Indonesia. Ia memiliki sikap yang keras dan menjadi oposisi dari pemerintah untuk membuat imam besar FPI itu dianggap dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia di masa yang akan datang. Nah, pemerintah sudah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Keputusan tersebut sudah tertuang dan dalam surat keputusan bersama yang sudah ditandatangani oleh 6 pejabat tertinggi yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Nah, dan aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI. Nah, masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan jika melihat kegiatan atau simbol-simbol yang masih berhubungan dengan FPI di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pembubaran FPI. Pemerintah sudah meresmikan membubarkan Front Pembela Islam sebagai organisasi masyarakat pada Rabu 30 Desember 2020. Dalam pertimbangannya, setidaknya ada beberapa alasan pemerintah membubarkan FPI, seperti yang pertama, tudingan bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang mengatur soal organisasi masyarakat. Yang kedua, tudingan pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan anggota FPI kerap terlibat pidana, bahkan aksi terorisme. Nah, berdasarkan data yang sudah ada, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan terdapat 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Yang terakhir, FPI kerap melakukan sweeping atau razia. Jika menurut penilaian atau dugaan mereka terjadi pelanggaran ketentuan hukum, mereka akan melakukan sweeping atau razia tersebut. Padahal hal tersebut sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.